Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 15 September 2022 merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Agustinus Ronald. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan Roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah ku serahkan nyawaku.
Sudilah membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah aku dari tangan orang-orang yang mengejarku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takwa kepadamu, yang telah Kau lakukan di hadapan manusia, bagi orang yang berlindung padamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya. Berbahagialah engkau sang perawan Maria, sebab di bawah salib Tuhan engkau menjadi martir tanpa menumpahkan darahmu. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Keteladanan iman Maria melalui kedukaannya. Renungan dibawakan oleh Irene Indarti KD. Menjadi seorang pemimpin, baik dalam sebuah institusi formal maupun non-formal, adalah impian sebagian orang. Kebanyakan orang melihat menjadi seorang pemimpin pasti akan mempunyai status sosial yang tinggi di dalam masyarakat, sehingga ia akan dihormati oleh banyak orang. Bahkan dalam dunia politik saat ini, menjadi pemimpin adalah tujuan utama mereka, sehingga orang bisa saling sikut dan saling serang dengan menghalalkan segala cara untuk merebutnya. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada bacaan pertama hari ini, dihadirkan sosok imam besar sebagai pemimpin tertinggi agama Yahudi. Pada ayat-ayat sebelumnya, kita membaca tentang imam besar
yang dipilih dari antara para imam yang ada dan dipercaya sebagai wakil umat Israel di hadapan Allah. Karenanya, imam besar mempunyai kedudukan yang strategis dan prestis di kalangan umat Israel, dengan tugas utamanya yakni melaksanakan persembahan dan korban di bait suci sebagai silih atas dosa bagi umat Israel, termasuk dirinya sendiri. Berdasarkan penetapan tradisi Yahudi, seorang imam besar berasal dari suku Lewi. Tetapi Yesus diangkat menjadi imam besar dan dimuliakan oleh Allah yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Ibrani bab 5 ayat 5-6. Kehadiran Yesus Kristus dengan ajarannya yang berkarisma telah membawa perubahan segar di kalangan umat Israel yang membawa paradigma baru tentang kasih Allah. Saat itu, di tengah himpitan penjajahan bangsa Romawi, ditambah pergeseran sikap para pemimpin agama Yahudi yang munafik, Yesus datang menjadi pembaharu. Karenanya, sebenarnya kehadiran imam besar bukanlah untuk memuliakan dirinya sendiri, melainkan menjalani tugas perutusan berdasarkan panggilan Allah. Kristus hadir di dunia guna menuntaskan misi Allah di dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa yang membelenggunya. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ajaran-ajarannya dan mukjizat yang diadakannya adalah selaras dengan misi yang diembannya dari Allah Bapanya. Meskipun Yesus Kristus telah dideklarasikan oleh Allah sendiri sebagai anaknya dan sekaligus imam besar, namun untuk mencapai misi Allah, ia telah rela mengorbankan hidupnya dalam penderitaan hingga wafat di kayu salib. Ini menunjukkan betapa ia taat kepada kehendak Bapanya. Ini adalah suatu contoh konkret yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Menjadi seorang pemimpin pertama-tama bukanlah untuk keuntungan diri sendiri, melainkan siap mengorbankan diri untuk kepentingan orang banyak. Dan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini baru dapat dimengerti oleh para murid-Nya dalam terang kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus. Salah satu pengikut Kristus yang paling setia dan taat pada panggilan Allah adalah ibunya sendiri, yakni Bunda Maria. Dialah murid yang pertama dan utama dari Yesus Kristus. Saat Bunda Maria menerima panggilan Allah dalam karya keselamatan, tentulah ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya di kemudian hari. Namun karena ketaatannya yang total, ia menerima panggilan Allah tersebut. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, ketika pelbagai macam hal terjadi berkaitan dengan kehadiran Yesus dalam hidup Maria, termasuk saat ia mendengar ucapan Simeon yang meramalkan kedukaan yang akan dialaminya kemudian, seperti yang telah kita dengar dalam bacaan Injil tadi, Bunda Maria selalu menerimanya dan menyimpannya di dalam hati. Hingga akhirnya saat kematian Yesus di kayu salib, Bunda Maria pulalah yang menerima di pangkuannya tubuh lunglai penuh luka dan darah dari anaknya terkasih itu. Ini adalah momen yang terlampau getir yang bisa dialami oleh seorang ibu.
Setelah mengikuti sendiri perjalanan Yesus memikul kayu salib dengan tersaruk-saruk dan jatuh bangun menuju tempat penyaliban, mendapatkan amanat terakhir dari Sang Putra di bawah salibnya, dan kemudian ia sendiri menerima ke dalam pelukannya jasad yang tanpa daya dari Sang Putra yang rupanya pun hampir tak dikenalinya lagi. Sungguh, ini adalah kedukaan yang amat mendalam yang diderita oleh Bunda Maria. Dan kita tahu, Bunda kita yang terkasih ini tidak pernah menyesali keputusannya untuk menerima panggilan Allah menjadi Bunda Putranya untuk keselamatan seluruh umat manusia, karena ia juga mengasihi kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami menyadari betapa besar kasih-Mu, sehingga Engkau menginginkan kami semua beroleh keselamatan melalui karya penebusan Putra-Mu Yesus Kristus. Bimbing dan tuntunlah kami dengan perantaraan Roh Kudus, agar tetap setia mengikuti Putra-Mu melalui keteladanan iman dan kasih yang ditunjukkan oleh Bunda Maria seumur hidupnya. Permohonan ini kami haturkan padamu ya Bapa, melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.